Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai 4 hal. Yang pertama, notasi fungsi. Yang kedua, rumus fungsi. Yang ketiga, menentukan rumus fungsi. Dan yang keempat adalah menentukan nilai fungsi. Nah, sebelum kita belajar keempat hal ini, Ibu akan mengingatkan kalian mengenai materi sebelumnya. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai apa itu fungsi, kemudian mengenai domain, kodomain, range juga. Nah, fungsi itu apa sih? Fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, setelah kita sudah mengingat mengenai materi fungsi, maka kita akan belajar bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu notasi fungsi. Notasi fungsi. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya F, G, atau H, dan seterusnya. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Jadi ini ya, f(e)(2x maka fx. Misalnya ada fungsi yang memetakan atau menghubungkan himpunan A ke himpunan B dengan aturan seperti ini. Maka kita bisa menuliskan rumusnya seperti berikut ini. Fx sama dengan 2x. Nah, nilai x ini adalah domain dan nilai fx ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita ganti x dengan domainnya, maka akan kita temukan daerah hasilnya. Kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan rumus fungsi. Jadi menentukan rumus fungsi ini kita bisa gunakan ilmu kita yang telah kita pelajari di pola bilangan. Cara untuk menentukan rumus fungsi jika diketahui domain, kodomain, dan range-nya adalah dengan menentukan pola yang terbentuk. Contohnya, diketahui fungsi f. Fungsi f ini menghubungkan antara p ke q. P ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan Q anggotanya 1 sampai 10. Nah, relasi yang menghubungkan antara P ke Q adalah setengah kali dari. Jadi P itu adalah setengah kali dari Q. Nyatakan relasi ini dengan persamaan fungsi atau rumus fungsinya. Jadi, untuk menyatakan rumus fungsi, kita harus memperhatikan pola-polanya. Dari himpunan pasangan berurutan 1,2 karena tadi kan setengah kali dari, jadi 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, dan 5 setengah kali dari 10. Maka kita perhatikan polanya. 1 dipasangkan dengan 2, maka 2 itu berapa kalinya 1 ya? 2 sama dengan 2 kali 1. Oke, 2 dipasangkan dengan 4. 4 itu berapa kali 2 ya? 4 itu sama dengan 2 kali 2. Kemudian seterusnya 3 dipasangkan dengan 6. Maka 6 sama dengan 2 dikali 3. 4 dipasangkan dengan 8. Maka 8 sama dengan 2 dikali 4. 5 dipasangkan dengan 10, maka 10 sama dengan 2 dikali 5. Oh, ternyata pola yang terbentuk adalah 2 dikali dengan anggota P. Anggota P-nya kan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan P itu adalah domain atau daerah asal. Kalau P kita sebut sebagai X dan Q kita sebut sebagai Fx, maka Fx sama dengan 2X.
Jadi fx sama dengan 2x ini disebut rumus fungsi. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai menentukan nilai fungsi. Jadi kalau menentukan nilai fungsi ini lebih gampang daripada menentukan rumus fungsi. Karena kalau menentukan nilai fungsi ini pasti sudah diketahui rumus fungsinya. Kita tinggal ganti x dengan nilai yang ada dalam domain. Kemudian dihitung hasilnya. Misalkan kita diberi fungsi dengan anggota domain yang beranggotakan 1, 2, 3. Maka kita hitung daerah asalnya. Nah, di sini misalkan fungsinya tadi kita pakai yang di slide berikut, yang di slide sebelumnya, yaitu fx sama dengan 2x. Jadi, kita tentukan daerah hasilnya jika rumus fungsinya fx sama dengan 2x dan anggota domainnya 1, 2, 3, 4. Maka kita tinggal masukkan nilai x yang ada di domainnya ini ke dalam rumus fx sama dengan 2x. Yang pertama, untuk fx dengan x sama dengan 1, maka kita masukkan x-nya, kita ganti x-nya sama dengan 1. Jadi, fx sama dengan 2x, maka f1 sama dengan 2 dikali 1. Jadi, kita tinggal ganti x-nya dengan 1. Nah, didapatkan f1 sama dengan 2. Kemudian, untuk fx dengan x sama dengan 2. Langkahnya sama dengan fx dengan x sama dengan 1, kita tinggal ganti x-nya dengan 2. Jadi kita tadi dapatkan rumus fungsinya fx sama dengan 2x. Maka kita masukkan x-nya sama dengan 2. Jadi f2 sama dengan 2 dikali 2. F2 sama dengan 4. Untuk x sama dengan 3 juga sama, dan x sama dengan 4 juga sama caranya. Jadi setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tinggal tuliskan range atau daerah hasilnya adalah 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu. Jadi kalau kita masukkan anggota domain ke dalam rumus fungsinya, maka akan dihasilkan rumus range atau hasil range atau daerah hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akan kirimkan satu lampiran yang berisi contoh soal, jadi kalian bisa baca dan pahami. Nah, kemudian Ibu juga akan berikan soal untuk dikerjakan pada pertemuan hari ini, dan soalnya juga Ibu tuliskan ke dalam lampiran yang ada contoh soalnya. Jadi nanti setelah ini dibuka contoh soalnya, diperhatikan contoh soalnya, dan dikerjakan latihan soalnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA atau di Google Classroom. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.